Selamat salam kenal Bapak. Saya Saifuddin, moderator dan juga dosen di Departemen Biologi FMIPA UI. Nah, sebelum kita menuju ke sesi mendengar paparan materi dari Pak Arief Budiman, ada baiknya jika diperbolehkan saya boleh sharing profil Pak Arief untuk host. Apakah bisa di oke. Oke, Bapak Dr. Muhammad Arief Budiman saat ini bekerja sebagai peneliti senior di Orion Genomics USA. Adapun sejak tahun 2013 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai direktur di PT Orion Bioscience Jakarta. Kemudian terkait dengan pendidikan terakhir beliau, untuk program doktornya di Bapak Arief sudah merampungkan di tahun 1999 di bidang plant physiology and plant biotechnology di Texas A&M University. Kemudian di tahun yang sama sampai tahun 2000, beliau juga sudah merampungkan program postdoc-nya di Clemson University Genomics. Adapun cakupan riset beliau diantaranya terkait dengan pemetaan dan pencarian gen yang bermanfaat untuk industri tomat, pembuatan perpustakaan genom tomat dan padi, serta physical mapping untuk penyusunan genom padi sebagai tanaman model konsorsium internasional yang melibatkan beberapa negara di dunia termasuk Amerika dan Jepang. Pak Arief Budiman ini cukup aktif di berbagai organisasi, baik organisasi profesional, umum, maupun kemasyarakatan. Untuk organisasi profesional misalnya, beliau berperan sebagai anggota di American Society of Cancer Research. Kemudian untuk organisasi umum dan kemasyarakatan, beliau antara lain berperan sebagai anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Habibie, kemudian sebagai anggota di Indonesian Diaspora Network, dan sebagai anggota di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Seperti itu ya, jadi cukup banyak sekali aktivitasnya. Kemudian terkait dengan proyek genom kelapa sawit yang ada kaitannya dengan topik yang akan beliau sampaikan di malam hari ini, beliau terlibat dalam penemuan gen shell. Apa itu gen shell? Gen shell ini adalah gen yang menentukan keberadaan atau ketebalan cangkang atau endokarp ya, buah sawit sesuai dengan varietasnya. Entah itu varietas Dura, varietas Visifera, dan juga varietas Tenera. Yang secara tidak langsung, gen shell ini juga berperan dalam mengatur kandungan minyak sawit. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan acara diskusi kita malam hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang kedua adalah tanya jawab, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, lanjut saja kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Dr. Muhammad Arief Budiman yang mengangkat topik Shell DNA Testing from Discovery to Innovation and how it affect the oil palm industry, especially smallholders. Untuk Bapak Muhammad Arief Budiman, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyampaikan terima kasih atas undangannya kepada Pak Presiden MBTI, Masyarakat Biologi Terapan Indonesia, Prof. Anom Purwosono, kemudian moderator Pak Saifuddin dan MC Mbak Alia. Saya akan share screen sebentar ya. Oke,
Jadi saya akan menyampaikan Shell DNA testing from discovery to innovation and how it affects the oil palm industry, especially smallholders. Tadi sudah jelaskan sedikit di awal oleh Pak Saifuddin apa itu Shell. Shell cangkang, bukan kerang. Yang pertama saya akan bagi presentasi saya dalam 3 subtopik ya. Yang pertama adalah teknologi yang membantu penyediaan benih dari isolasi gen shell dan inovasinya. Kemudian yang kedua, tantangan sawit rakyat dan dampak ekonomi mengawal benih dalam konteks negara dan proyek strategis nasional dan konteks sawit rakyat atau petani. Nah, mungkin di antara mas-mas, mbak-mbak, bapak-ibu ada yang sudah pernah mendengar presentasi saya, mungkin agak membosankan ya, tapi mungkin yang bagi adik-adik yang mahasiswa semoga bisa memberikan semangat bahwa riset biologi itu adalah riset dasar yang sangat penting, terutama bagi kita yang berada di Indonesia, di mana memang kita memiliki biodiversitas nomor 2 di dunia, dan sawit ini bukan berasal dari Indonesia, dari Afrika ya. Berbeda dengan tebu yang berasal dari Papua, tetapi kita menjadi importer gula terbesar di dunia. Dulu pada tahun 1870 sampai 1930 kita nomor 2 di dunia sebagai eksportir gula. Ketika kita membicarakan sawit, ya, industri sawit itu di akhir 1800 sampai 1960-an itu yang ditanam adalah terutama benih dura yang sebelah kiri. Ini cangkangnya tebal. Kemudian sejak 1950 yang ditanam adalah yang tenera, yang cangkangnya tipis. Nah, tenera ini ditemukan oleh Van der Wayen karena ada ini gen tunggal ya. Sebetulnya ini hybrid vigor ya. Gen tunggal di mana persilangan antara Piscifera, jadi tadi disebutkan oleh Pak Saifuddin 3 tipe ya, Piscifera, dura, dan tenera. Piscifera ini tanpa cangkang, meskipun katanya minyaknya banyak ya, karena minyak sawit CPO, crude palm oil itu berasal dari kuning ini ya, mesocarp ini ya. Kalau yang putih ini seperti kelapa biasa, ini diperas menjadi, kalau kelapa biasa menjadi santan dan minyak goreng ya. Kalau ini menjadi palm kernel oil atau minyak inti sawit. Jadi Bernard van der Wayen tahun 1941 menemukan ketika disilangkan antara bapak Piscifera dengan ibu dura, maka anak-anaknya berupa tenera yang cangkangnya tipis. Apa konsekuensinya adalah cangkangnya tipis, maka mesocarpnya yang kuning tebal sehingga kandungan minyak lebih banyak. Kalau Piscifera tidak ada cangkang tapi dianggap zero minyak karena dia biasanya steril. Jadi buahnya tidak banyak dan cepat busuk, maka dianggap zero minyak. Kalau dura itu ada minyaknya, tapi tenera minyaknya lebih banyak. Jadi yang dipakai di industri sawit itu adalah persilangan antara bapak Piscifera dengan ibu dura. Diambil polen atau spermanya dan disilangkan dengan koofil ya ke bunga betinanya. Anaknya tenera. Itu satu persilangan menghasilkan sekitar 1.000 sampai 200 biji per tandan hasil persilangan. Jadi yang ditanam di industri sawit sejak 1950 sampai sekarang itu adalah di perkebunan produksi adalah yang benihnya tipe tenera. Artinya yang mesocarpnya kuningnya lebih tebal, cangkangnya tipis karena dia minyaknya itu 100%. Kalau dura itu minyaknya 70%. Kalau CPO, kalau Piscifera dianggap 0%. Ya. Jadi secara penelitian dari Corley tahun 92, kemudian Harden, itu perbedaan minyak antara dura dengan tenera itu adalah 30%. Ya. Jadi satu persilangan ini menghasilkan 1.000 sampai 2.000 tandan, 1.000 biji, ya, 1.000 biji. Ini kalau persilangannya baik. Ya. Persilangannya baik. Jadi ibu dura dan bapak Piscifera ini adalah hasil pemuliaan ya, di setiap produsen benih atau sumber benih, namanya sumber benih, dan ada 19 sumber benih terdaftar di Kementerian Pertanian. Ini kalau tenera unggulan ini kalau bapak ibunya hasil pemuliaan, hasil breeding. Tetapi ketika yang terjadi yang disebut sebagai benih illegitim seperti yang di bawah ini, pengaruhnya itu nanti illegitim itu adalah ketika benih yang ditanam itu bukan berasal dari pemuliaan tetapi benih asalan. Jadi misalkan tenera itu dipersilangkan dengan tenera, kan itu saudara-saudaranya sendiri, maka dia akan berantakan anak turunnya seperti incest, seperti inbreeding. Maka kalau tenera asalan itu bukan produk pemuliaan, maka
anak-anaknya disebut sebagai benih ilegitim, dan dia produktivitasnya bisa hanya 40% dari tenera unggulan yang merupakan produk dari bapak ibu tetua yang merupakan hasil pemeliharaan. Shell gen shell ini adalah diidentifikasi lama, jadi hybrid figure tadi ya. Jadi yang minyaknya 70%, Dura dengan 0% pisifera disilangkan, anaknya tenera minyaknya 100%, itu namanya hybrid figure atau hibrida ya, hibrida. Shell gene ini dipetakan ternyata terletak di kromosom 2 ya. Dan ini dimulai pencarian atau gene hunting gitu ya. Penemuan gen ini bermanfaat sekali. Ya, menemukan gen bisa dijadikan untuk penanda, bisa dijadikan untuk membuat GMO, modifikasi, atau menjadi teknologi deteksi. Ya. Termasuk sekarang kita kan mengetahui dalam COVID kan mengetahui gen-gen yang di dalam genom COVID, SARS-CoV-2, sehingga bisa dipakai sebagai penanda untuk RT-PCR COVID, yaitu ada 3 gen, gennya 3, itu yang dipakai mendeteksi partikel virus ada di tubuh kita atau tidak. Kalau di sini pertama upaya untuk mencari gen sel itu, pertama kita membuat Google Map-nya atau petanya, yaitu dengan membuat namanya reference genome. Ada 16 kromosom disusun ATCG-nya dari atas bawah ya, sampai semuanya itu sekitar jumlah genom, jumlah basanya atau ukuran genomnya ada sekitar 1,8 miliar basa. Ada sekitar 35.000 gen, 16 pasang kromosom. Dan ini kami bekerja sama dengan MPUB ya. Kami menjadi partner MPUB sejak 2003. Dan tentunya ketika kita mencari gen itu, kita mencari segregasinya ya. Maka ada populasi yang merupakan persilangan disebut sebagai T128, T128. Ketika dia selfing, dikawinkan sendiri gitu ya. Dia menghasilkan 240 F1 progeny, dan F1 progeny ini segregasi pada gen shell-nya. Kemudian kita memiliki beberapa marker. Ini kita membuat reference sequencing. Reference ini sequence-nya, genomnya. Kemudian juga kita memiliki data terkait dengan transkripnya, dan juga kita mengetahui namanya methyl filtered sequences, yaitu non-methylated. Jadi artinya hanya low copy number sequences atau genic region yang kaya dengan gene yang bisa kita jadikan penanda. Dan ditemukan marka, ini saya sebut M1 ya, M1 dan M2, sekitar panjangnya 15 cm dan ada gen shell di tengah-tengahnya. Dan itu panjangnya sekitar 15 cm dan sekitar 500 kilo basa. Dan ukuran gen kan bisa 5-10 basa. Jadi kalau 500 kilo basa, berarti mungkin bisa 50 atau 25 gen di situ ya. Sekarang di antara itu kan mencarinya susah. Maka dengan adanya penanda ini, kemudian juga digabung dengan strategi berikutnya adalah menggunakan bukan populasi, pedigree ya, tanaman-tanaman yang homozygous ya, yang diketahui sebagai memiliki mutasi tanpa cangkang atau piscifera. Maka dikumpulkan tanaman-tanaman piscifera yang bisa kita urut ya, asalnya dari mana, digabungkan di sequencing, maka kita bisa melihat ternyata kalau dia homozygous tanpa shell, maka tidak banyak perbedaan. Maka disebut sebagai homozygosity mapping untuk mengetahui di mana lokasi gen. Kalau kita melihat di figur A, itu pada posisi 0 sampai 500.000 basa, ini kan gabungan berarti gabungan lebih tanaman yang kita sequencing, dicari SNPs-nya, single nucleotide polymorphism per 10.000 basa. Ya. Ternyata karena ini adalah gabungan tanaman-tanaman yang berbeda, tetapi dia tanpa cangkang, maka area di mana lokasi gen itu ada tentu sama. Maka terlihat pada 0 sampai 500.000 basa ini itu terletak tidak banyak perbedaan SNP-nya. Maka disitulah kemungkinan besar lokasi gen shell. Maka dicari lagi di situ, ya. Dan ternyata di region ini sekitar panjangnya 200.000 basa. Ternyata setelah kita sequence, kita memiliki bacterial artificial chromosome, ya, potongan-potongan gen dari genom kelapa sawit yang ditaruh di dalam E. coli, sehingga disebut sebagai bacterial artificial chromosome atau perpustakaan sawit. Ada juga namanya YAC, ya, YAC yeast artificial chromosome, tetapi ini memakai BAC.
ternyata kita mensequence pasangan-pasangan back yang tidak banyak beroverlapping. Kita urutkan ternyata ada sekitar 30 annotated gene atau kira-kira ada 30 gen dari perbandingan dengan gen-gen yang ditemukan. Dan ada 5 gen yang homozygous dan 1 terletak di interval containing shell, dan dia produknya adalah namanya seed stick pada Arabidopsis yang ternyata terlibat di dalam pembentukan ovule dan perkembangan biji pada tanaman Arabidopsis thaliana. Jadi ketika kita melihat sequence situ, kemudian dibandingkan mengamplifikasi pada 3 tipe, ya, Dura, Pisifera tenera, di mana Dura cangkangnya tebal, Pisifera tanpa cangkang, dan tenera cangkangnya tipis, maka kita mengetahui ternyata perbedaannya pada gen seed stick. Jadi kita bisa mengidentifikasi gen yang terlibat di dalam keberadaan cangkang. Dan ternyata dari studi kita mensequence berbagai macam accession atau koleksi plasma nutfah yang ada di Malaysia, ternyata ada banyak mutasi pada gen shell ini. Ya, kalau wild type-nya Dura itu ada 1, ya. Dura ada 1 tipe, ini di oil palm Dura allele, cangkang tebal, ternyata ada berbagai macam Pisifera. Ya, gennya sama, hanya perbedaan pada single nucleotide, ya, atau single nucleotide sehingga berpengaruh pada amino asid. Maka ternyata kita menemukan 9 independen mutasi. Ada 10 tapi 1 tidak relevan. Ini contohnya 5 mutasi. 5 mutasi ini kita sebut sebagai afros, MBB1, 2, 3, 4, dan mutasi 1-5 ini yang memberikan bentuk buah benih, tipe benih atau buah yang seperti tanpa cangkang. Dari perbedaan-perbedaannya ini kita bisa melihat ternyata perbedaannya hanya pada 1 bahasa saja antara Dura dan berbagai macam tipe Pisifera. Ini yang dijadikan sebagai informasi untuk penanda mencari penanda untuk deteksi tadi yang kita sebut sebagai shell DNA testing. Meskipun tadi saya menyampaikan dengan mudah, tapi membuat ini mencari gen tidak mudah karena kita menyusun Google Map-nya dulu dengan reference sequencing, kita mencari lokasi-lokasinya sampai menemukan gen, dan kita kalau pada tanaman yang usia 4 tahun seperti ini kan susah membuktikannya. Kalau pada Arabidopsis kan kalau kita ketemu gennya kita balik atau istilahnya knockdown, knockout gitu ya. Nanti efeknya kelihatan ketika kita membuat kultur jaringan atau produk dari kultur jaringan. Tapi kalau tanaman yang usia panjang 4 tahun seperti ini, dari seed cycle-nya dari biji sampai buah itu 4 tahun, kita hanya melihat perbedaan pada nukleotida base-nya ya. Jadi orang yang di komputer, ya, bioinformatika melihat itu satu persatu bahasanya mana perbedaannya, kelihatannya ini nih perbedaannya. Dan memang kita terbukti ketika kita uji pada tanaman Pisifera, terbukti bahwa itu adalah mutasinya. Ini contoh mutasinya, ini ya perbedaannya. Ini bipartite nuclear leader sequence yang terlibat di dalam proses sampai ke nuklir ya, masuk ke nuklir. Jadi kalau ada mutasi maka tidak ada ekspresinya. Jadi ini perbedaan-perbedaan mutasinya yang kita deteksi, dan ini informasi penting sekali sehingga bisa menjadi sebuah teknologi yang bermanfaat. Jadi pada intinya, kalau kita melihat Duranya ada 1 tipe, tetapi Pisiferanya ada yang tanpa cangkang itu bisa disebabkan oleh 9 mutasi. Jadi kalau Dura WW dikalikan dengan Pisifera AA, maka teneranya AW. Kalau Dura WW dengan Pisifera 11, maka teneranya 1W. Dura WW dikawinkan dengan Pisifera 99, ini salah ketik ya, mestinya 9W. Ini yang menjadikan bahwa teknologi yang kita kembangkan harus mampu membedakan berbagai macam tipe Pisifera dan Dura ini. Ya. Apa manfaatnya dari gen shell ini? Yang pertama adalah untuk mensertifikasi kecambah hasil persilangan Ibu Dura dengan Bapak Pisifera di sumber benih. Karena dari satu kali persilangan itu menghasilkan sekitar 1.000 sampai 2.000 biji. Dan di Indonesia ada namanya standar untuk kemurnian benih kecambah, baik itu kecambah maupun ini kecambah yang sebelah kanan ya. Kalau yang di sebelah kanan bawah sudah berupa pohon atau tanaman setinggi 1 meter, kita sebutnya benih. Kalau bibit pada ternak. Kalau kecambah di atas menjadi benih di bawah. Kemurnian SNI yang diminta adalah
bahwa benih itu atau kecambah itu kemurniannya 98% tenera dan toleransi non teneranya dura itu 2%. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa perbedaan minyak antara dura dan tenera itu 30%. Jadi kalau saya menanam kebun sebelah kanan, 1 hektar itu ada sekitar 140 pohon, dura semua, kemudian di sebelah kiri ada 1 hektar berisi 140 pohon tenera semua, maka perbedaan minyaknya yang dihasilkan 30%. Ya. Kemudian kenapa? Kenapa penting sekali kita harus memastikan kemurnian benih? Kenapa? Karena usia tanaman sawit itu lama sekali, Bapak Ibu dan Mas Mbak Ade ya. Lama sekali. Beda dengan tanaman jagung atau tanaman padi yang usia 4 bulan, kalau benihnya jelek kita bisa tanam lagi. Tapi kalau tanaman sawit, kalau salah dia stuck 30 tahun, kasihan petani. Dan proses persilangan di sumber benih menyilangkan tadi Bapak Piscifera dengan Ibu Dura itu prosesnya sekitar 3-6 bulan. Setelah menghasilkan tandan berisi sekitar 1000 biji, itu akan dikecambahkan. Proses pengecambahan sampai kayak tauge muncul apa namanya? Bukan kotiledon. Istilahnya lupa saya. Muncul itunya ya, calon daunnya itu, calon epikotil. Itu prosesnya sekitar 3 bulan 4 bulan. Ya. Kemudian dari kecambah menjadi biji, menjadi benih siap salur usia 1 tahun itu butuh 1 tahun ya. Jadi sekitar 18 sampai 21 bulan dari persilangan sampai benih siap salur. Ketika bapak-bapak petani membeli benih siap salur, siap tanam itu, begitu ditanam tidak langsung berbuah. Dia ditanam, disebut sebagai TBM1, tanaman belum menghasilkan 1, tanaman belum menghasilkan 2, kemudian TM1, tanaman menghasilkan 1. Jadi pada usia ketiga sampai keempat di kebun itu mulai berbuah. Kemudian produksinya naik, immature 2 naik, terus sampai usia 7 tahun naik, sampai steady, mature, kemudian usia 22-23 mulai menurun. Kemudian usia 27-30 tahun harus kita potong, kita ganti, kita tanam tanaman baru, namanya replanting. Namanya replanting program atau peremajaan. Dan saat ini di Indonesia, yang terdampak yang terdampak karena kebun usia tua, dan juga benih palsu ada sekitar 2,8 juta hektar. 2,8 juta hektar. Dan target peremajaan di awal oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, oleh Kemenko, oleh Kementan, Dirjen Bun ya, itu awalnya adalah tahun 2015-2016 targetnya hanya 20.000 hektar peremajaan per tahun. Berarti kalau yang terdampak 2,8 juta, 2,4 juta dibagi 20.000 hektar per tahun, maka butuh 120 tahun untuk meremajakan. Maka pemerintah mulai 1 Januari 2018 mentargetkan sekitar 200.000 hektar. Harapannya dalam waktu 10-14 tahun maka bisa terremajakan semuanya. Kemudian yang menarik mengetahui benih sawit ini usianya panjang 30 tahun, maka kita mengetahui bahwa penyedia benih itu hanya menjual benih setiap hari. Tetapi petani, dia membeli sekali dan menanam untuk seumur hidup. Ya. Kasihan kalau dia benihnya palsu. Maka SNI itu harus tegakkan. Dan SNI benih 8211 dikeluarkan 2015 ini belum menjadi kewajiban. Dan di situ ada 3 syarat, syarat fisik, syarat fisiologi, dan syarat genetik, di mana kemurniannya 98%. Sekarang pertanyaannya, kalau petani membeli kecambah atau membeli benih siap salur, warnanya hijau semua, apakah tahu nanti dia akan menjadi tenera dura piscifera atau kemurniannya 98%? Kan dia tidak akan tahu. Tahunya bagaimana ketika Bapak Ibu petani menanam, tahun ketiga, tahun keempat berbuah, kasihan setelah tahu ternyata benihnya palsu. Atau ternyata teneranya hanya 80% atau 50%, atau ternyata piscifera semua, kan kasihan. Maka di sini perlu teknologi untuk memastikan bagaimana benih itu benar-benar terjaga dan terkawal sesuai dengan SNI, ini SNI-nya ya. Jadi mutu ada 3 tolok ukur, mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik. Kalau mutu fisiologis sehat, mutu fisik bisa dilihat secara kasat mata ya, secara visual. Tetapi kalau mutu genetik, di mana kemurniannya tidak kurang dari 98% kecambah menghasilkan kelapa sawit tipe tenera, cangkang tipis, gimana caranya? Tidak ada yang tahu. Maka kita perlu sebagai teknologi seperti USG ibu hamil, yang tahu nanti anaknya laki-laki perempuan sebelum lahir. Tapi di sini kita tahu bahwa itu akan menjadi dura, tenera atau piscifera, harapannya 98% tenera dan toleransi 2% dura.
Kemudian pemanfaatan gen sel berikutnya dia dipakai untuk prospection of new breeding materials. Ketika kita para explorer pemulihan tanaman pergi ke Afrika, pergi ke mana ke Amazon mendapatkan biji, kan dia nggak tahu ini biji ini nanti tenera, dura atau pisifera. Maka bisa diketahui nanti dia akan tumbuh menjadi apa sehingga bisa ditanam kelompok pisifera, dura, tenera. Kemudian juga namanya progeny testing. Progeny testing itu dipakai ketika para sumber benih itu memuliakan mencari tetua-tetua unggulan, tetua duranya, tetua pisiferanya, maka dilakukan studi yang benar-benar di mana ketika disilangkan itu anak teneranya memang produktivitasnya tinggi, maka harus diketahui dari awal. Kalau duranya segini produksinya, buahnya, kalau tenera segini, maka harus dibedakan dari awal. Maka kebun-kebunnya harus dibedakan itu, bahwa ini anaknya dura semua, yang di sini tenera semua, sehingga bisa dianalisa perbedaannya. Maka perlu teknologi JDNA. Kemudian juga pengawasan nursery. Petani itu kan tidak beli kecambah, tapi belinya bibit siap tanam. Nah, semua kebun, semua benih yang ada di kebun bibitan itu atau nursery itu warnanya hijau semua, kita nggak tahu ini tenera dura pisifera, kecuali kita pastikan dengan uji DNA. Dan yang terakhir adalah mengurangi lahan yang wasted atau tidak kita menanam lahan itu dengan benih yang bagus, yang optimal sehingga menghasilkan kebun yang berkelanjutan, sehingga kebun itu dengan kebun yang artinya existing lahan yang ada itu dioptimalkan dengan benih yang baik sehingga produktivitasnya tinggi, sehingga bisa mengurangi konversi hutan menjadi lahan, ya, apabila memang kebun itu ditanam dengan benih yang baik dan benar. Maka bagaimana merubah invensi menjadi inovasi? Ya, ketika kita memikirkan inovasi itu kan ada bagaimana kita membuat teknologi yang mudah dan skala besar. Nah, kalau secara konsep gampang karena perbedaan tadi kita mengetahui perbedaan gen atau mutasi pada pisifera dan tenera, kita tahu perbedaannya pada lokasi mana, kita bisa memakai simple strategi seperti yang ini kita sebut generasi pertama ya. Kita bisa melakukan PCR pada gen sel tadi dan dipotong dengan enzim restriksi. Ya, ketika ada mutasi maka enzimnya tidak memotong, maka kita bisa membedakan antara dura dan pisifera atau dura dan tenera. Tetapi kalau kita melakukan dengan ini kan repot juga ya. Kita ekstraksi DNA, kemudian kita ngeran PCR, kita ngeran gel, menganalisa secara manual. Coba kebutuhan benih ada berapa? Di Indonesia kebutuhan benih setiap tahun ada sekitar 100 juta. 100 juta benih setiap tahun itu. Kalau 100 juta benih itu, tadi saya sampaikan bahwa persilangan itu menghasilkan sekitar 1.000 biji per tandan, 100 juta dibagi 1.000 adalah 100.000. Berarti apa? Berarti di Indonesia itu ada sekitar 100.000 kali orang naik pohon, mengawinkan berapa pisifera dengan ibu dura. Ini namanya polinator, ya. Orang yang mengambil polen dan mengawinkan itu. 100.000 kali, bayangkan itu. Dia pada pohon itu, pohon induk tetua itu semakin tua, dia harus naik pohon, hujan, panas itu. Mungkin dia nggak hati-hati, maka ada kebocoran. Ya harusnya itu ditutup rapi sehingga anaknya itu 100% tenera, bisa jadi tidak. Ini teknologi generasi pertama. Lah kami ini konsepnya seperti itu. Kami membuat teknologi generasi kedua. Ya, di mana tidak perlu mengeranjel. Kita ekstraksi DNA-nya, kemudian kita PCR dengan primer yang spesifik pada gen tersebut. Kemudian kita tidak perlu melakukan enzim restriksi atau ngeranjel. Ini PCR-nya, terus kita bisa ngukur saja present absen. Jadi kalau dura ini plus minus seperti ini ya, di tengah itu ya. Gambar di tengah itu, kalau dura itu plus ada, tinggi, ada, tidak, gitu kan. Plus minus itu dura. Kalau pisifera yang MPUB, dia negatif, plus negatif. Kelihatan ya, sebentar, kursor saya. Kalau afros pisifera yang afros, maka dia tinggi plus, negatif, plus. Kalau tenera, dia plus, minus, plus. Ini kita harus satu sampel kita ngeran 4 well nih ya. Dan kita harus mengukur, tapi tetap masih manual ini. Meskipun skalanya ini lebih baik. Ini yang kita launch 2014, kita menjual kit, kemudian para industri sawit, perusahaan sawit memakai kit kami, yang mereka melakukan PCR, mereka menganalisa, ternyata mereka juga masih komplain. Wah, ini juga kami harus ekstraksi DNA sendiri nih. Ternyata ekstraksi DNA dari daun tidak mudah dan masih mahal. Terus kami harus punya tenaga ahli yang bisa melakukan PCR, menganalisa, dan semua masih manual. Mereka minta kita kembangkan teknologi siap pakai. Maka kita mengembangkan teknologi generasi berikutnya, yaitu
hanya dengan warna biru, ungu, ataupun merah kita bisa menentukan. Ya. Jadi kita melakukan ekstrak DNA, melakukan PCR, dan kita akan tahu apakah dia menjadi dura, tenera, atau piscifera, dan itu dilakukan dengan tanda pewarna. Kalau merah itu piscifera, kalau dura itu biru, kalau gabungan antara dura dan piscifera, maka dia akan menjadi ungu atau tenera. Dan ini kita buat bagaimana kalau tadi para customer kami yang perusahaan benih, perusahaan perkebunan harus beli kit kami, kemudian mereka ekstraksi DNA sendiri, maka kami siapkan alatnya ya. Jadi ketika kita menjadi biologis, ternyata kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja dengan engineer, kita bekerja dengan orang ahli komputer, membantu tracking semua, maka kita membuat alat yang memudahkan kita men-sampling yang saya sampaikan. Kemudian juga ada laser making assembly untuk barcode, kemudian alat ekstraksi DNA, kemudian alat PCR skala besar, sehingga apa yang kami buat adalah ini yang disebut sebagai leaf punch. Ini kalau kita Bapak Ibu, adik-adik, Mbak-mbak melihat punya hole puncher untuk membuat lubang kertas, kita membuat alat untuk melubangi daun sawit, bibit sawit. Satu kotak ada 500, ini plastik, setiap plastik ini ada barcode-nya unik, ya, ini ada barcode-nya, jadi namanya tera sawit shell, jawatan tera. Ini sebelah kanan itu namanya punch, ya, berisi sample collection kit, ada ziploc bag, ada silika gel, ada barcode. Ya, fungsinya apa? Nanti ketika kita men-sampling kebun bibitan itu, teknologi ini bisa men-sampling, bisa menguji satu persatu benih, kita melakukan sampling 10%. Jadi sampling 10%, katakanlah ada 1.000 benih di kebun bibitan, kita mengambil 10% dengan alat ini, ada 100 berarti ya. 100 itu memiliki kode barcode yang berbeda-beda, dimasukkan ke dalam kantong plastik, ada duplikat barcode, 2 barcode ya. Maka kita tahu ini 100 benih pada kebun ini, barcode-nya pasang di ziploc bag ini, di kantong ini, dan satunya dipasang di buku kita tahu. Nanti lokasinya di situ, jadi kita nggak perlu tulis tangan. Ya. Ini cara pengambilan sampelnya, sampel daun diambil, maka terjebak di dalam itu, terperangkap, dan alat ini berfungsi sebagai tabung reaksi juga, untuk mengekstraksi DNA-nya. Ini kering, daunnya kering, mati, cukup untuk uji gen sel dan aman jemplasem. Kemudian tangkainya yang berbarcode ini kita pasang pada benihnya. Maka kita tahu, nanti kalau ini tenera, kita tahu nih, dura tahu kita semua. Nah, kemudian pertanyaannya, tadi ada 9 tipe piscifera. Ternyata di Indonesia dan Malaysia yang paling umum dipakai adalah 4 tipe piscifera. Jadi setiap sumber benih itu punya indukan tetua piscifera yang berbeda. Ada yang AA, ada yang 11, ada yang 22, ada yang 33. Jadi WW dikalikan AA, dikalikan AA, maka dia AW teneranya. WW dengan 11, maka 1W itu teneranya. WW dengan 22, maka dia 2W. WW dengan 33, maka 3W. Maka teknologi ini dikembangkan untuk sekaligus menguji, ya kami mengembangkan teknologi ini sekaligus menguji 4 tipe ini sekaligus. Karena apa? Kalau kami hanya memakai satu saja, nanti akan saya tunjukkan. Jadi kalau gampangnya itu bahasanya, teknologi ini bisa mendeteksi COVID virus itu bisa langsung mengetahui apakah dia alfa, apakah dia beta, apakah dia delta, apakah dia omikron. Nah, kalau kami bisa membedakan apakah dia tenera 1AW, tenera 1W, tenera 2W, dan tenera 3W, bahkan kita bisa membedakan pisciferanya. Piscifera itu kan ini AA kalau homozygus. Ada yang 11 homozygus, 11 homozygus 22, homozygus 33. Kita juga bisa menemukan piscifera yang A1. Itu namanya compound homozygote heterozygote piscifera. Ada juga A2, ada A3, ada 1, 2, ada 2, 3 seperti itu. Kenapa begitu? Karena terbukti ketika kami menguji sekitar hampir 290.000 sampel sawit di Malaysia, di kebun bibitan maupun pohon, itu sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat ternyata teneranya ada tenera AFOS, ini kan AW, majority ya, yang mayoritasnya 94% adalah AFOS tenera AW, ada MPUB teneranya 1W itu 5,6%, 2W 0,3%, kemudian 3W 0,1%, yang MPUB 4W itu jarang sekali. Dan di Malaysia, benih palsunya itu, non-teneranya itu berapa? 9,7%. Ini figur sebelah kiri. 9,7% non-tenera. Ya. Pisciferanya 0,9%, duranya 8,8%. Di kebun bibitan di Malaysia itu 10,75% non-tenera, kemudian di kebun bibitan nursery ya, kalau di kebun sawit rakyat itu 9%. Ya, seperti itu. Kami sudah menguji sekitar 300.000 tan, sekarang kami sudah menguji 1,5 juta.
Kenapa penting sekaligus teknologi itu harus sekaligus menguji 4 tipe pisifera? Karena apa? Kalau hanya menguji satu, ini seperti di kanan tabel kanan itu, Dura ini kan WW, pisifera AA, ada pisifera 11, pisifera 22, 33, kemudian A1 segalanya. Kalau hanya mengandalkan teknologi yang hanya membedakan satu Dura, wild type dengan satu alel pisifera saja, maka WW-nya terdeteksi akurat, AA-nya terdeteksi akurat, tetapi begitu satu-satu ini ya dianggap WW, dianggap Dura, padahal dia pisifera. Dan juga A2 katakanlah itu pisifera AW ya, tenera, dia salah kalau memakai prediksi satu alel ini dia salah. Akurasinya rendah sekali. Bisa jadi nanti seperti seperti tenera ya, harusnya kan tenera ya, katakanlah nomor 13. Nomor 13. Itu kan tenera. Ya. Tenera aktualnya tenera buah benihnya, tetapi begitu dites dianggap Dura, padahal dia tenera. Ya. Bahkan ada yang aktualnya itu pisifera, tapi dianggap tenera atau Dura. Kasihan kan kalau teknologinya tidak akurat, maka dia anggap dia ini sebetulnya tanaman benihnya pisifera, tapi oleh deteksi ini hanya mengandalkan satu kemampuan untuk membedakan alel Dura dan satu alel pisifera, dianggap tenera atau dianggap Dura, kan kasihan petaninya, 30 tahun nggak ada buahnya pisifera. Maka teknologi harus akurat meliputi semua at least 4 alel seperti yang di kanan ini. Maka dia akurat sekali membedakannya. Aktual fenotip benihnya adalah Dura, maka dia akan Dura. Pisifera dia pisifera. Tenera dia akan tenera. Maka inilah teknologi harus mampu mendeteksi secara akurat. Tantangan sawit rakyat itu apa? Nah, kalau kita melihat di tanah air, tantangan sektor hulu ke hilir sawit itu ya, dan adanya namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. Jadi saya menceritakan tadi dari biologi, tapi kok nyambung kemana-mana gitu ya. Nyambung kepada teknologi deteksi, nyambung kepada tantangan sawit rakyat. Apa ini? Kalau kita melihat satu di dunia, sawit itu nomor 1. Kontribusi dari Kementerian Pertanian itu 68% itu dari perkebunan. 90%, 80% dari perkebunan dan 60% dari sawit. Berapa devisa yang dibawa oleh sawit setiap tahun? Sekitar 300 triliun itu yang dibawa oleh sawit itu. Dan luas lahan sawit kita itu 16,9 juta hektar dan sekitar 6,8 juta hektarnya adalah sawit rakyat. Dan sawit ada 2, sawit rakyat plasma. Plasma itu adalah menggabung kepada perusahaan besar inti. Kemudian ada sawit rakyat mandiri atau swadaya sekitar 4,2 juta hektar. Dari 2,7 juta hektar sawit plasma. Masalah sawit rakyat kita itu adalah produktivitas pohon yang rendah. Kebunnya tua-tua di atas 25 tahun. Keterampilan petani perlu ditingkatkan. Pendapatan mereka dari jualan TBS, apa itu TBS? Tanaman buah segar. Kualitas benih tidak baik. Maka apa? Tanaman buah segarnya sedikit, rendaman minyaknya rendah. Rendaman minyak ini bukan dengan rendaman rendah ya. Kemudian kurangnya sarana prasarana, legalitas lahannya tidak jelas, biaya produksi tinggi. Kemudian kita secara nasional masih bertumbuh pada CPO. Maka sekarang rebutan antara minyak goreng dan biodiesel. Bahkan dengan adanya CPO yang naik sekarang tinggi sekali, maka para pengusaha-pengusaha menjual CPO ke luar negeri. Maka bahan baku minyak goreng sedikit atau rebutan antara bahan baku minyak goreng dengan bahan baku biodiesel, sehingga minyak gorengnya sedikit dan harganya menjadi naik. Selain itu ada kampanye dari luar negeri, kampanye negatif dari luar negeri dan dalam negeri, diserang dengan isu kesehatan dan lingkungan. Kemudian pertanyaannya, kalau kita kerucutkan merah ini, masalah utama kebun berkelanjutan ya, itu adalah kurangnya good agriculture practice. Petani tidak memahami, tidak merawat kebun dengan baik, ternyata banyak benih palsunya ya. Ternyata benih palsu tinggi sekali di kita. Ya, benih palsu, kasihan kalau benih palsu tadi ya, yaitu non-toleranya tinggi dan benih illegitim. Ini data media dari 2010, 2020 ternyata petani diminta waspadai benih kelapa sawit palsu. Kemudian 2020 60% bibit sawit palsu beredar. Ini masalah terus-menerus. Kemudian studi dari Belanda, Itse Tjersma dan juga Profesor Pak Arya Hadi Darmawan dari IPB di Provinsi Riau. Ini Provinsi Riau yang terbesar sawit rakyatnya, ya, ada 60% sawit rakyat. Di situ ternyata dicek kebunnya
Caranya apa? Ini ngeceknya dengan dicari biji buah-buahnya itu dipotong, dibelah tahu cangkangnya berapa. Ternyata kebun petani sawit rakyat kecil, sawit rakyat swadaya, smallholders itu di atas 50% duranya. Ini dari 231 kebun, di mana 20 buah diambil, dipotong, ternyata petani itu kebunnya di atas 5% dura. Berarti kan paling tidak minyaknya hilangnya banyak. Di sampingnya, di salah satunya juga petani itu suka menanam dura. Karena apa? Buahnya berat gitu. Tapi sebenarnya buahnya berat, tetapi jumlah tandanya sedikit dibandingkan penerang. Dan juga masalah lain adalah limited gap good agriculture practices. Kemudian juga ada masalah benih illegitim, benih asalan. Ini di tabel nomor 6 ini, kalau commercial D by P, D dengan P artinya tenera, maka dia potensinya itu 100% potensi produksinya. Tapi kalau dia benih illegitim, tadi saya sebutkan tenera itu kan shell-nya tipis kan, begitu dia di selfing atau kawin sendiri, maka dia akan berantakan anaknya menjadi 25% dura, 50% tenera, 25% piscifera. Kalau kita lihat di sini ya, namanya VOP atau disebut sebagai volunteer oil palm. Jadi potensinya hanya sekitar 40%, hilang 60% produktivitasnya. Seperti itu. Ini penelitian dari Sokvin. Sokvin, benih asalan illegitim itu hanya 40% produktivitasnya daripada benih unggulan. Ini Basket et al. 2008. Ini contoh di bawah, observe potensial dari benih palsu. Kalau di XP Sokvindo, benih dari mereka, maka dia produksinya adalah 20,5 ton TBS, tandan buah segar per hektar. Tapi kalau bibit palsu, maka hanya 4%. 4 ton per hektar per tahun, kasihan sekali. Maka berapa nilai ekonomi ya, atau dampak ekonominya ya kalau kita mengawal benih atau impact ekonomi kalau kita mengawal benih dalam konteks negara, konteks sawit rakyat. Berapa impact ekonomi mengawal benih untuk negara dan sawit rakyat kita? Kalau kita kaitkan dengan strategi nasional kita ya, bahwa kita ini tergantung kepada fosil, di mana pemerintah itu sudah menjadi net oil importer ya, kita mengimpor minyak ya 800.000 barrel per hari, sekitar itu ya, karena produksi kita sekitar produksi minyak crude oil itu sekitar 800.000 barrel per day, padahal konsumsinya itu 1,8, berarti kan impornya 800.000 ya, 1,8 juta barrel, kita impor terus, dan kita menuju kepada renewable energy, energi baru dan terbarukan. Saat ini 9%, targetnya 2025 adalah 23%, itu adalah energi terbarukan. Maka Indonesia needs to develop alternative energy from renewable fuel sources. Di antaranya adalah dari energi, bioenergy plant, biogas, liquid biomass. Ini dari presentasi Kepala BRIN Pak Bambang, Kemendikbud BRIN di 2020 yang kami ikuti. Sekarang potensi sawit itu apa? Ternyata smallholder farmer ada 6,9 juta hektar. Sebelah kiri atas, BUMN, PTPN 713.000 hektar. Perusahaan swasta besar 8,8 juta hektar. Jadi ada 16,8 juta hektar sawit rakyat. Masalahnya sawit rakyat itu sebelah kanan, smallholder farmers challenge, produktivitasnya itu mereka tidak memiliki pemahaman budidaya yang baik, legalnya tidak baik, dan benihnya juga tidak bagus. Tidak bagus. Dan sekarang kita ada moratorium, Pak Jokowi melakukan moratorium, tidak ada ekspansi lahan sawit, meskipun sudah dicabutnya September kemarin. Maka harapan energi baru dan terbarukan pada kebun sawit rakyat yang sekaligus memperbaiki kebun untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, maka sawit ini harus kita optimalkan. Sawit asal Afrika menjadi keunggulan kita, tebu asal Indonesia, Papua menjadi keunggulan Brazil. Tebu itu asalnya Indonesia, awalnya di Papua. Kita lepas sehingga kita menjadi net importer, ekspor importer gula terbesar di dunia, tapi tebu menjadi keunggulan Brazil di dalam memproduksi energi baru terbarukan, yaitu bioetanol. Kemudian pemerintah melakukan program B20, B30 itu apa? B20 atau B30 itu nama campurannya. Jadi ketika CPO, crude palm oil, minyak sawit dirubah menjadi biodiesel B100, ya, B100 itu yang menjadi campuran solar. Kalau 80% menjadi solar yang diimpor dari Singapura, minyak bumi, dicampur dengan 20%-nya itu B100, maka campuran itu menjadi B20. Kalau 30%-nya B100 dicampur dengan 70% solar, maka dia menjadi B30. Maka program B30 pemerintah tahun 2020 itu, volume yang digunakan adalah sekitar 9,59 juta kiloliter, dan penghematan devisanya itu 63,39 triliun.
dan penambahan CPO-nya, peningkatan yang tambah CPO dari biodiesel 13,82. Yang dimaksud dengan penghematan devisa itu apa di sini adalah bahwa uang ini tidak dipakai untuk membeli solar dari Singapura, tetapi untuk membeli B100 hasil konversi CPO menjadi B100. Cuman ada tantangan yang perlu kita ketahui, ini di slide berikutnya. Di sebelah kanan, jika tanpa program B30, ya, saya tunjukkan di sini, maka di tahun 2020 itu kita akan mengimpor solar itu ada sekitar 32 miliar liter. Ya, sebelah kanan yang hijau itu ya. Solarnya impornya 32 miliar liter. Berapa biayanya? 224 triliun rupiah. Ini kalau tanpa program B30, kita mengimpor 100% solar dari Singapura. Dengan adanya program B30, ternyata kita tidak berapa jumlah solar yang tidak kita impor dari Singapura, yaitu 9,6 miliar liter. Karena apa? 9,6 miliar liter itu bukan solar diganti dengan B100, ya, warna oranye ini ya. 9,6 miliar liter itu B100, kita hanya mengimpor sekitar 22,4 miliar liter. Ya, jumlah totalnya ini ya. Tetapi apa? Yang kita pahami tadi disebut menghemat 63 triliun, benar. Menghemat 67 triliun, tidak beli solar ke Singapura, tetapi kita membeli B100 di dalam negeri lebih mahal. Karena apa? Mengkonversi CPO menjadi minyak B100, biodiesel 100 itu masih mahal. Biayanya 8.471. Ini lihat ya, 8.471, 8.500, di mana CPO itu ada sekitar 65%. Ya, ini Iqbal Rafani tahun 2019. Kalau kita impor solar saja itu harganya 7.000. Solar 7.000. Jadi, maaf, biaya impor solar sebanyak 9,6 juta liter itu 67 triliun, itu yang dihemat devisa, tidak keluar negeri. Tetapi karena harga B100-nya itu untuk jumlah yang sama, 9,6 juta liter itu adalah 81 triliun, maka ini artinya kita uang tidak keluar ke Singapura, tetapi uang tetap di dalam negeri membeli minyak B100 dari pengusaha-pengusaha refinery. Ya. Tentunya ini akan lebih murah kalau apa? Kalau produktivitas CPO lebih tinggi. Jadi pemerintah menghemat devisa sekitar 67 triliun, meski membayar lebih banyak untuk membeli B100 di dalam negeri, sebagai pengurangan impor solar, menjaga harga CPO di pasaran dunia, kemudian menghidupkan industri refinery biodiesel, dan mendorong peningkatan program energi baru dan terbarukan. Indonesia itu adalah surganya CPO kan. Kalau kita lihat Venezuela, Saudi Arabia, mereka memproduksi minyak bumi banyak. Di dalam negeri mereka menjualnya murah, tapi begitu mereka mengekspor keluar lebih mahal. Tentunya kita mampu kalau produktivitas CPO itu tinggi. Sehingga harapannya biaya untuk merubah menjadi biodiesel akan lebih murah. Dan tantangan berikutnya adalah biodiesel ini lebih mahal karena apa? Teknologinya masih generasi pertama. Maka kita menunggu terobosan dari katalis merah putih tim ITB ya. Kalau mereka mampu membuat katalis itu murah sehingga perubahan CPO, bukan CPO, namanya industrial vegetable oil, dari bahan sawit menjadi green diesel, green bensin atau green aftur, kalau mereka mampu itu nanti akan bagus sekali dan menjadi murah. Nah, sekarang ini studi dari LPMUI ya. LPMUI itu mengamati ya. Kalau skenario 1 B10 ya, B10 program artinya B10 itu tadi saya sampaikan 10%-nya dari minyak sawit, sisanya CPO, sisanya dari solar gitu ya. Ternyata dihitung kalau kita mendorong program B30 skenario 2, artinya kita memerlukan tambahan lahan 48% dari yang sudah ada. Ini waktu itu hitungannya 13 juta hektar. Kalau kita akan meneruskan program B40 akan naik tambahan lahan 62 hektar, 62% dari lahan yang ada. Padahal kita ada moratorium kan kemarin. Dan membuka lahan itu tidak mudah, akan ditentang oleh dunia karena paru-paru dunia itu ada di Indonesia, ada di Amazon dan ada di Kongo. Itu tropical rainforest yang menjadi paru-paru dunia. Ya. Maka solusinya apa? Ini studi LPMUI, artinya untuk keep up, mengimbangi program EBT,
energi baru terbarukan dari sawit, maka kita harus menambah lahan baru. Sebelum membuka lahan baru, kita lihat tadi kita masalahnya apa, adalah diantaranya adalah benih palsu. Sekarang saya akan menyampaikan, tadi saya sampaikan ya, It's a Jelsma akan mengatakan 50%. Dampaknya apa 50% Dura itu? Coba kita hitung dengan membalik ya. Ini hitungannya gampang. Kalau produksi tahun 2019 CPO itu adalah 43,5 juta ton, kemudian sawit rakyat itu kontribusinya 42%, maka produksi CPO dari sawit rakyat adalah 18,27 juta ton. Kemudian berapa kerugiannya kalau kita tahu dari studi Jelsma 2019 itu adalah 50% Dura, maka 50% Dura dikalikan dengan 18,27 juta ton. Ada 9,135 juta ton. 9,135 juta ton itu kerugiannya karena Dura, kita tahu bedanya minyak 30%, maka hilangnya 30% minyak dari Dura. Maka hilangnya 2,74 juta ton. Kalau harga CPO 683, ya, maka ruginya per tahun 1,81 triliun, 1,81 billion US dollar atau 26,9 triliun. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Mas Mbak, Adik, tahun-tahun ini itu harga CPO sekitar 1.300, hampir 2 kali lipatnya. Berarti hilangnya berapa? Hilangnya adalah 54 triliun. Hilangnya karena kita menanam 50% Dura. Itu hilangnya. Ini asumsi kita kalau perbedaan minyaknya adalah 30% antara Dura dan Tenera, padahal sawit rakyat itu kurang pendampingan, kurang pembinaan. Tidak hanya itu, benih palsunya tidak hanya Dura, tapi ada benih ilegitim. Maka kalau produktivitasnya hilang sampai 60%, berapa kerugiannya? Jauh akan lebih banyak. Ini saya akan skip saja. Tadi itu kalau hanya menghitung CPO. Nah, kami punya data lagi dari studi kami, saya nggak akan mengatakan berapa jumlah Dura, Tenera, Pisif lain dan berapa ilegitimnya, tapi kami bisa menghitung balik. Kalau yang di atas tadi itu, ini hanya berdasarkan CPO saja. Padahal kan komponen tandan buah segar itu ada 2 ya, Bapak Ibu Mas Mbak Adik ya. Kita bisa mendapatkan CPO dari mesokap yang kuning, kita mendapatkan PKO minyak inti dari yang putih, kemudian kita juga mendapatkan tandan buah segar. Berapa hilangnya? Coba kita hitung balik. Ini tadi hanya satu skenario menghitungnya. Kita punya berapa skenario. Kalau CPO-nya tadi 18,27 juta ton, tadi di tengah ya, Bapak Ibu melihat tengah bawah, CPO 18,27 ton, padahal CPO itu adalah perasan dari tandan buah segar. Itu 23%-nya. Berarti tandan buah segarnya atau FFB, Fresh Fruit Banca, berapa? 18,27 juta ton itu berasal dari 79,4 juta ton buah segar. Ini 100%-nya. Berapa PKO-nya? Minyak intinya ada 5%, katakanlah, berarti 3,9 juta ton. Sekarang kita menghitung tandan buah segarnya sebelah kiri ya, FFB. Ada 79,4 juta ton. Kalau harga per ton tandan buah segar itu 1,4 juta, maka harga totalnya sekitar 111 triliun. Ya, 111 triliun. Maaf, kertasnya mana? Ya, 100 ini kan juta, miliar, triliun, 111 triliun. Ternyata kami hitung, dengan data kami saya nggak akan buka berapa jumlahnya karena konfidensial, tapi saya tahu ternyata hilangnya kerugiannya 22,13%. 22,13% dikalikan 111 triliun, itu ada 24,61 triliun. Jadi selama ini petani itu tidak mendapatkan potensi 100% tandan buah segarnya, tetapi kehilangan 22% tandannya, buahnya. Berarti petani kehilangan 24 triliun per tahun di situ. Kemudian CPO-nya hanya kehilangannya 33%. Harga CPO sekitar 10 juta per ton, dikalikan 18,27 juta ton. Ada 180 triliun. Kalau kehilangannya 33%, maka hilangnya 60 triliun ya, rupiah. Minyak intinya hilangnya berapa? 22%. Maka hilangnya 8,79 triliun. Berarti total kehilangannya itu 94 triliun. 94 triliun itu kita bagi dalam 365 hari, itu ada sekitar 150, sekitar 300 miliar per hari. Itu hilangnya ya. Kalau kita hitung dari sawit rakyat. Kemudian, tadi saya menunjukkan data di Malaysia ada sekitar 10% kontaminasi, di mana 10%-nya itu ada, ini di atas kiri atas, Piscifera contamination itu 2,9%, Dura contamination 8,1%, kalau luas sawit rakyat kita 4,74 juta hektar di bawah kiri, merah,
ya. Kalau saya memakai data persentase Malaysia 11% kontaminasi non teneranya, di mana duranya 8,1% kiri atas, kontaminasi PCV-nya 2,9, maka kehilangannya 16,74 triliun dari CPU dan PKO. Kemudian economic impact-nya berapa? Kalau kita orang ekonom melihat ada 1,7 kali multiplier effect. Jadi setiap dolar menghasilkan 1,7 dolar ya. Ada 27,5 triliun yang hilang, dan pajak negara hilang per tahun 6,91 triliun atau 6,91 triliun rupiah per tahun. Ini kalau kita memakai data Malaysia, di mana persentasenya 11% non-teneranya. Padahal tadi JILSMA 50% non-teneranya. Nah, kami punya data ternyata jauh lebih tinggi dari itu. Berarti hilangnya berapa? Banyak sekali. Nah, kalau ini data-data dari 18.000 sawit yang kita uji, saya nggak akan mengatakan jumlahnya berapa, tenera duranya ilegitimnya, tapi hilangnya itu pada sawit rakyat adalah 57,7 triliun. GNI 1,7 hilangnya 98 triliun. Pajak negara hilangnya 24,7 triliun. 57,7 triliun itu berarti dibagi 365 hari dalam setahun, maka hilangnya sekitar 150 miliar per hari. Hilangnya dari sawit rakyat karena itu saja. Ya. Nah, sekarang ini studi kita terbaru. Kenapa SNI meminta 98% tenera dan 2% dura? Karena potensi tenera legitim, jadi ada 5 tipe ya, ada tenera legitim, dura legitim, tenera ilegitim, dura ilegitim, PCV ilegitim. Kalau PCV dianggap zero buah, dianggap zero minyak CPO, dianggap zero minyak PKO. Maka yang kita inginkan adalah tenera legitim. Dia potensi FFB, potensi produksi TBS-nya 100%, potensi produksi CPO-nya 100%, potensi produksi PKO-nya 100%. Kenapa ada SNI? SNI itu meminta ini karena biar petani mendapatkan potensi buah yang banyak, rendaman banyak minyaknya, CPO-nya banyak, PKO-nya minyak intinya banyak. Kalau menanam yang lain maka tidak bagus. Sekarang saya akan membawa Bapak Ibu, Mas Mbak dari sisi petani. Petani kan jualan buah kan. Berapa kebunnya? Kalau kebunnya hanya menghasilkan sekitar 15 ton per hektar per tahun, ini ada 15.000 kilogram atau 15 ton, 18 ton, 20 ton, 22 ton, 25 ton. Harga TBS itu 1.400 per kilo. Ya, berarti dia pendapatan petani kalau 15 ton maka dia pendapatannya 21 juta. Kalau 25 ton 35 juta. Kalau sekarang naik sekarang mungkin hampir 2.000 atau 1.700 karena CPO lagi naik. Dan petani itu menanam setiap tahun itu membutuhkan sekitar 6,3 sampai 7,3 juta ton, juta rupiah untuk memberikan pupuk per tahun. Ya. Harga TBS itu naik dan turun, CPO naik dan turun, tetapi menunjukkan tren kenaikan. Harga itu akan selalu naik. Ya. Kalau petani hanya menjual TBS, tandan buah segar, maka ada komponen kedua, penerima kedua yang disebut sebagai pabrik kelapa sawit atau PKS atau oil mill. Dia menerima tandan buah segar dari petani, diperas, rendamannya 21%, maka dia mendapatkan CPO 3,2 ton, dan harganya CPO 10 juta, maka dia mendapat keuntungan 31 juta. Kalau 5,3 ton CPO-nya, maka 52,5 juta rupiah. Dan dia tidak hanya untung dari CPO, dia dapat untung dari PKO, minyak intinya. Ini seperti ini ya hitungannya. Sekarang, kalau kita lihat, berapa sih benih itu harganya? Kalau kita lihat hitung-hitungannya, biaya 1 hektar kebun sawit itu ada berapa pohon? Ada sekitar 140 pohon. Kebutuhan merawat satu pohon selama hidupnya, selama 27 tahun, 30 tahun, itu sekitar 2,73 juta rupiah. Kalau kita melihat life cycle atau berapa biaya yang diperlukan merawat satu pohon itu, ternyata paling banyak itu adalah biaya pupuk. Sekitar 44% biaya pupuk. Kemudian panen, karena pohon semakin tinggi maka perlu tenaga, labornya mahal, merawatnya, permajaannya. Benih diharganya berapa? Benih sawit itu harganya cuma 7.500 kalau kecambah bijinya. Ya. Begitu dia menjadi pohon setinggi 1 meter setiap salur, harganya 38.000. Padahal biaya merawat selama hidupnya 2,7 juta rupiah. Artinya benih itu komponen paling kecil. Hanya 0,2% kalau kecambah. Kalau dia benih siap salur setinggi 1 meter, maka dia 1,4%. Artinya, benih itu nggak dihargai. Tetapi dia benih bukan segalanya, tetapi segala kebun yang baik itu bermula dari benih yang baik. Ya. Sekali menanam untuk 30 tahun.
Maka apakah masuk akal untuk memastikan kualitas benih sebelum ditanam, ya, sebelum ditanam. Ya, kita apalagi ketahui ya, merawat 27 tahun itu biayanya 2,7 juta rupiah. Maka benih ini yang dianggap tidak ada harganya, perlu kita pastikan bahwa itu adalah baik. Karena apa? Kalau petani menanam benih itu salah, di 3 tahun pertama itu dia pupuknya kan sama kebutuhannya. Begitu dia tahu tahun ketiga tahun buahnya jelek, kasihan dia stuck 30 tahun nanti. Sudah rugi waktu, rugi biaya. Ya. Rugi waktu itu yang nggak bisa tergantikan. Rugi biaya, kemudian kasihan dia selama 30 tahun. Sebentar. Nah, kalau kita melihat siklus penyediaan pohon benih kelapa sawit, ini saya akan melihat di mana sih nanti teknologi DNA itu masuk gitu ya. Menyilangkan 3-6 bulan. 3 bulan proses pengecambahan. Di tengah ya, 12 bulan di kebun bibitan warna hijau. Kemudian petani beli, tanam 3 tahun pertama nggak berbuah terus. Maka teknologi uji DNA bisa masuk pada apa? Pertama, di sumber benih, membantu produksi QC produksi. Ya, bahwa tandan-tandan yang hasil dari persilangan itu menghasilkan 98% tenera kemurniannya. Dengan sampling kita bisa mengukur itu. Sehingga yang dijual sesuai dengan SNI. Ketika di kebun bibitan, kita juga bisa mengukur berapa kemurniannya. Ketika ditanam, kita juga bisa mengukur. Misalkan Bapak Ibu pengusaha beli kebun 10 hektar. Ternyata oleh penjual bilang, Mbak kebunnya, ini Pak kebun bibitnya bagus semua, tapi dia usianya baru setahun 2 tahun. Kan nggak ada buahnya. Maka kita bisa disurvei kemurniannya berapa. Ternyata kemurniannya 75% tenera. Berarti 25%-nya non-tenera, kan kasihan. Bisa kita survei. Kemudian ini slide terakhir. Jadi kalau kita melihat dalam konteks yang besar, apa manfaatnya uji DNA pada Gensel untuk menyediakan benih sesuai standar SNI dalam konteks peremajaan sawit yang sedang menjadi program nasional kita yang diresmikan oleh Pak Jokowi, di mana setiap petani itu mendapatkan dana hibah sekitar 30 juta per hektar. Untuk PSR, peremajaan sawit menjadi tepat sasaran. BBDB dananya dari mana? BBDB dananya dari pajak ya, ses. Ketika para pengusaha itu mengekspor CPO ke luar negeri, maka setiap tonnya dikenain ses atau pajak $50 dan dikumpulkan untuk membiayai permajaan. Harapannya agar mereka tidak menjual CPO keluar, tetapi juga mendukung program biodiesel. Kemudian kalau petani mendapatkan benih yang benar dan baik, maka apa keuntungannya? Petani akan mendapatkan tandan buah segar yang baik, produktivitasnya naik, tandan buahnya baik. Maka yang untung berikutnya adalah pabrik kelapa sawit. Dia mendapatkan mendapatkan buah yang bagus. Dia mendapatkan buah tenera yang cangkangnya tipis. Karena apa? Kalau dura, cangkangnya tebal, juga tidak disukai karena dia bisa merusak mesin untuk meras minyak itu. Ya. Maka pabrik kelapa sawit mendapatkan tandan buah segar yang baik, dia mendapatkan PKO minyak sawit CPO yang bagus dan mendapatkan minyak inti juga banyak. Kemudian juga ternyata biaya peremajaan itu kadang-kadang 50, kadang-kadang 60. Petani-petani perlu dapat hibah 35 juta, 30 juta, mereka perlu mengambil uang dari bank tambahannya. Maka bank itu kan setiap bank punya namanya risiko manajemen kan, dia akan senang kalau benihnya bagus, sehingga dia akan memberikan dana. Maka benih ini bisa dipastikan dari awal, kalau bagus maka bank akan memberikan dana pendamping. Dan akhirnya dengan kebun yang berkelanjutan, produktivitasnya baik, maka akan menghasilkan membangun kebun berkelanjutan dan akan mendukung program energi baru dan terbarukan dan bahkan nanti bisa menyentuh kepada yang kita sering goal kita sering dengar gitu ya, SDG yang ditetapkan oleh United Nations ya, Sustainable Development Goal ya. Ini bisa mencapai. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kelihatannya dari basic biologi, tapi menarik sekali kalau kami melihatnya ya. Dan kebetulan kami bersyukur sekali bisa terlibat dalam proyek genom dari pemetaan dari physical genome reference sequencing, building sampai mencari gen, kemudian ketemu gen, kemudian mengembangkan teknologi, kemudian juga membuktikan teknologi bermanfaat. Kalau di Malaysia cuma 10% kontaminasinya, di kita tinggi sekali, ternyata manfaatnya besar. Cuma memang pertanyaannya, tantangan berikutnya adalah bagaimana teknologi ini bisa diterima, karena dia akan membuka mutu benih dari yang dijual oleh para penangkar, oleh para sumber benih, maka ini yang tantangan-tantangan berikutnya. Jadi tidak mudah ternyata, teknologi ada, untuk diterima itu tidak mudah.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangannya. Ini mungkin terlalu panjang kali ya, Pak Saifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Budiman atas paparan materinya yang sangat menarik. Jadi yang kami harapkan akan banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari audiens terkait teknologi yang memanfaatkan Gen Shell ini. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan untuk seluruh audiens yang ingin bertanya bisa langsung open mic. Ayo, silakan. Kita diskusinya santai saja. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada yang bingung-bingung, langsung ditanya saja. Nanti Pak Arif jawab ya, Pak Arif ya. Ya, Siap. Mungkin bisa diawali dari saya dulu, Pak Arif. Ini nggak apa-apa ya, saya panggilnya Pak Arif atau Pak Budiman? Biasanya apa aja boleh, dipanggil Pak Arif, biasanya Pak Arif. Pak Arif ya, oke siap. Pak Arif, mungkin dari pertanyaan yang dari hal yang masih dasar dulu nih, Pak. Pemahaman terkait bibit tenera itu kan sudah diketahui cukup lama ya Pak, tadi Bapak paparkan sejak tahun 90-an masyarakat khususnya yang bergelut di industri sawit itu sudah tahu bahwa secara ekonomi yang memiliki potensi paling besar adalah yang bibit tenera. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang menjadi permasalahan di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia baik skala besar maupun skala kecil khususnya, sehingga akhirnya teknologi yang ditawarkan oleh Orion ini menjadi penting untuk digunakan, Pak. Apakah memang pure banyak sekali bibit-bibit palsu atau ada hal lain, Pak? Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi kalau kita, jadi memang konteksnya ini ketika kami mengembangkan teknologi ini, kami membuktikan ya, kalau di Malaysia itu kami menguji dari kebun sawit rakyat swadaya, kemudian kebun BUMN, kemudian perusahaan besar, ternyata rata-rata 10% kontaminasinya. Kalau di Indonesia, data yang kita dapatkan secara besar gitu ya, baru pada sawit rakyat, swadaya. Tadi Jelsma membuktikan di atas 50% tenera. Kemudian di kebun besar perusahaan swasta ada yang bagus yang kami yang pernah bekerja sama, beda ternyata memang bagus-bagus gitu ya. Tapi kan kami skala pengujiannya tidak banyak Pak ya di Indonesia itu ya. Di Malaysia kami sudah menguji sekitar 1,5 juta benih Pak. 1,5 juta benih dari berbagai macam gitu ya. Kalau di kita baru menguji 18.000, kemudian kemarin kami dengan BRIN dengan kerjasama dengan Litbangtan 2021 itu menguji sekitar 10.000 Pak, dan terbukti tinggi juga. Tapi sawit rakyat swadaya. Oke. Ya. Siap. Kemudian terkait ini Pak, tadi yang teknologi TerraSawit Shell. Ya. Itu kan tahap pertamanya itu mengambil sampelnya dari daun, tapi sudah dari seedling ya Pak ya? Oke, dari seedling kan benih ya. Ya. Jadi bisa menguji dari daun yang sudah berdaun apapun bisa. Apakah daun kecil, apakah pohonnya masih kecil, di pre-nursery, apakah di mid-nursery, apakah di TBM 1 belum berbuah, apakah di pohon yang usia 5 tahun, 10 tahun, apapun bisa, karena akurat. Oh bisa, oke. Tetapi kami sudah mengembangkan pada embrio, pada biji. Kan hasil persilangan itu pada tandan kan? Ya. Tandan hasil persilangan itu kan 1.000-2.000 biji. Kami mengambil 100 biji, cuman namanya menguji dari embrio, namanya destruktif kan ya. Embrionya mati kan, dan itu kan cangkangnya tebel itu kan. Karena apa? Biji sawit itu meskipun nanti dia tumbuhnya tenera, tetapi kan ibunya kan dura. Polennya, polennya dari Piscifera. Begitu dikawinkan, maka cangkang bijinya itu akan mengikuti biji ibunya, maka dura. Tapi embrionya embrio tenera. Begitu tenera di tanah, maka dia cangkangnya tipis buahnya nanti. Maka kita harus memecahkan cangkangnya. Dan sekarang kita kembangkan. Tapi ini kan sebetulnya kami juga paham. Dari 1.000 biji tadi itu kan akan dikecambahkan kan ya. Kalau kami mengambil 100 kemudian destruktif akan mati kan kehilangan potensi untuk dikecambahkan kan. Betul. Kami sudah lebih jauh lagi, kami menguji dari endospermnya. Dan kalau endosperm kan 3N kan, 2N dari mana? Dari ibu kan? Dikandung. Ya kan, 2N dari ibu ya.
Ya, benar kan? Iya, betul. Satu dari Bapak, atau kebalik saya? Satu dari Bapak. Satu dari Bapak. Dual polar ya. Nah, itu kami akurat bisa juga menguji itu. Nah, sekarang kami mengembangkan dari embrio, dari endosperm. Harapannya apa? Begitu kami uji, sudah tahu kemurniannya dari 100.000 biji pertandaan, misalkan kami ngambil 100, kami tahu, oh ternyata dia 98% penera sesuai SNI. Maka kita kembalikan bijinya bisa dikecambahkan. Jadi tadi kan tidak rugi kan sumber benih kan, seperti itu. Jadi kita berpikirnya itu bagaimana kita bisa mendukung industri dan kita mengakomodasi mereka, gitu kan? Ya, Oke, berarti intinya untuk sampelnya tadi bisa dari bagian apapun ya Pak, akhirnya? Apapun ya, karena tadi saya terpaku sama kitnya tuh Pak, kitnya kan ada semacam pouch-nya tadi ya Pak ya, itu kan kayaknya khusus untuk daun gitu. Memang yang saya tunjukkan memang khusus daun ya? khusus untuk daun, tapi kami punya yang kami kembangkan untuk biji. Embrio ada. Nah ini berikutnya Pak, kalau misalnya perkebunan sawit rakyat atau industri manapun memanfaatkan teknologi ini, apakah itu berarti hanya cukup sekali diaplikasikan saja, atau ada skala tertentu Pak untuk penerapan aplikasi dari teknologi ini Pak? Kan awalnya sudah tahu nih Tenera gitu. Apakah? Oke. Ya, karena ini dari kita bukan epigenetik ya, tapi kita sudah tahu bahwa ini adalah mutasi pada DNA-nya, pada gennya, maka apapun yang diambil dia akan tenera akan tetap terus tenera. Gitu. Pertanyaan juga kita dapatkan ya, tenera akan ya kalau tenera terus seperti itu. Kalau dua dia akan dua, karena kan mutasinya pada DNA-nya. Kalau pertanyaannya apakah tadi ya memang ini teknologi ini bisa membantu di dalam alur supply chain benih ya, dari sumber benih sampai kebun bibitan sampai petani sampai produksi itu bisa dikawal semuanya, dan itu merupakan tupoksi dari BPPT Medan. Jadi Dirjen BUN itu memiliki tiga institusi, namanya Balai Besar Pengawasan Tanaman Perkebunan, BBPPTP. Itu ada di Medan yang khusus sawit, yang mengawasi Sumatera dan Kalimantan yaitu untuk benih sawit. Kalau di Ambon ada juga, di Surabaya juga ada 3. Tapi yang sawit ada di Medan. Itu tupoksinya mengawasi dan mensertifikasi benih sawit. Saat ini yang terjadi adalah ketika benih di kebun bibitan, ya, itu disertifikasi hanya berdasarkan tetuannya saja dan berdasarkan mutu visual, fisik dan fisiologi. Genetiknya belum ada. Padahal kan permintaan SNI kan genetiknya 98% tenera kan nggak ketahuan. Yeah. Jadi begitu mereka visual baik, jika satu benih itu dikasih namanya label biru. Jadi seperti stiker, ada tulisannya, tetuannya apa, warnanya biru dipasang pada ininya, bag polybag-nya atau polybag benih ya. Tapi kan nggak menjamin dia tenera 100% kan? Betul. Nggak akan tahu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Bagaimana untuk audiens? Ini cukup banyak loh, ini cukup banyak nih. Harusnya pertanyaan juga bisa banyak. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Dari ada Pak Anom, ada Rizky Priambodo. Mungkin dari Rizky Priambodo dulu ya. Ya, silakan, Pak Anom ya. Mas silakan Rizky Priambodo. Baik, terima kasih Pak Saifuddin, terima kasih Pak Anom. Salam kenal Pak Arief, saya Rizky Priambodo, dosen staf pengajar dari Prodi Biologi Universitas Negeri Jakarta, kebetulan alumni dari Biologi UI juga. Sangat menarik Pak Arief, saya ikuti diskusinya, bagaimana menemukan suatu gen baru, gen shell tadi. Terlihat simpel ya Pak, cuman saya membayangkan realitanya sepertinya pasti sangat rumit sampai menemukan tadi gen shell dengan kendala-kendalanya. Saya ada 2 pertanyaan secara umum Pak Arief. Yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa marka genom sudah diketahui bahwa ada marka, kemudian dihasilkan sebuah inovasi gitu ya. Saya hanya penasaran saja terkait penemuan inovasi gitu. Saya menganalogikan dengan inovasi pada tes COVID gitu ya, bahwa terkadang industri meminta ada efisiensi cost gitu ya, ketika Pak Arief menghasilkan inovasi kemudian dirasa harganya terlalu mahal atau terlalu sulit. Tadi Pak Arief mungkin berfokus pada
efektivitas kerja gitu karena terlalu sulit, terlalu rumit. Gitu. Tapi apakah ada di dinamika tadi Pak? Oh ini terlalu mahal untuk diimplementasikan, ini terlalu membebankan dan seterusnya. Atau memang tidak ada gitu Pak ya? Yang pertama, kemudian yang kedua adalah tadi kita tahu bahwa secara umum dapat dibedakan pendeteksian screening awal untuk tenera di sawit. Gitu. Tapi apakah dari pihak Orion atau Pak Arif sendiri mencoba tadi apakah berapa persen atau berapa banyak ketika genotype kita deteksi sebagai tenera, namun fenotipenya ternyata menunjukkan bukan murni tenera. Apakah ada faktor-faktor lain yang terlibat seperti lingkungan, pemupukan, atau suhu, kelembapan, dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, Pak Arif. Pak Saifuddin, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizky Priambodo ya. Silakan Pak Arif. Ya, langsung saja berarti ya, Pak Saifuddin ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Rizky. Ini menarik sekali. Sebuah invensi itu tidak akan bermanfaat kalau hanya menjadi invensi, tidak bisa menjadi inovasi. Itu Profesor Robert Deming ya, Edward Deming dari Harvard ya. Memang tantangannya seperti itu. Kalau saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, Mas Mbak Ade, ketika RT-PCR COVID di Indonesia masuk berapa harganya? 1,8, 1,5 juta kan ya. Kemudian turun menjadi 500.000 kan ya. Kemudian sekarang turun RT-PCR menjadi berapa? 275.000 dan 250.000 ya, 300.000 kan ya. Itu kan manusia sampelnya. Kami sampelnya apa? Sampelnya benih tadi kan. Kecambah 7.500. Benih setiap salur 40.000, 50.000. Artinya kami ditantang membuat teknologi bagaimana bisa murah. Caranya bagaimana? Itu artinya cost efisiensi di situ kan ya. Jadi ketika kami menjual kit itu kemudian customer kami memakai harus ekstraksi DNA sendiri, jatuhnya mahal. Maka kami membuat all in semua. Jadi teknologi kami ini sekaligus mendeteksi dura dan 4 pisifera itu satu termasuk ngambil samplingnya seluruh darah di Indonesia yang kami hitung, kemudian juga dengan pengujian lab kami ada di Malaysia ya, kan labnya ada di Indonesia saat ini. Kami ada labnya kita bangun di Malaysia, skala pengujian kami Pak 400.000 uji per bulan. Kalau Bapak RT-PCR mungkin kapasitas 384 ya. Untuk COVID mungkin 300.000. Kemarin saya tanya di BRIN, teman-teman yang di LIPI, mereka menguji 300 sampel pasien per hari. Kami bisa menguji 400.000 per bulan sampel itu. Artinya akurat sekali. Dan juga ketika membicarakan jumlah itu kan nggak mungkin kita tulis tangan. Barcode-nya dan harus murah, meriah, dan akurat. Jadi biaya kami itu satu uji itu Rp43.000. Satu uji. Sudah termasuk tadi sekaligus berapa alel gitu kan. Sehingga bisa itu. Itu pun masih dianggap mahal. Maka ketika kami memakai dalam implementasi di lapangan adalah caranya begini. Misalkan ada 1 hektar itu ada sekitar kebutuhan 140 pohon ya. 150 pohon lah, kata 150 pohon. Maka kami menguji 10%. Tapi misalkan implementasinya begini, di kebun bibitan itu kan ada sekitar 100.000 benih, 200.000 benih, maka kami bagi menjadi kelompok 1.000 ini kami pasangin population label, gampang kan? Kemudian kami sampel 10%. Ya kan? 10% itu kami ambil sampelnya, kemudian kami pasang barcode-nya di situ, berarti 100 kan ya. Ya, 100 kami uji, kemudian berapa jatuhnya? Nah, kalau saya kembali ke 1 hektar ada 150, berarti ada 15 kami uji kan? Kami uji 15 itu all in, mengambil sampel, menguji, itu satu uji itu Rp58.000. Rp58.000 dikalikan 15, sekitar 875.000. Kalau lulus sesuai SNI, berarti 875.000 dibagi 150. Jatuhnya 5.800 per benih kan. Jadi kalau harga benih yang tadinya 40.000, maka naik menjadi 5.800 kan. Berarti 46.000 kan. Masih murah kan? Itu jaminan 30 tahun kan. Kami dengan sampling, itu yang membuat kami. Coba kalau harga kami seperti RT-PCR 1 juta, benihnya 40.000, tes RT-PCR-nya 1 juta atau 300.000 kan nggak akan masuk. Kami ditantang membuat teknologi pakai seperti itu. Artinya kita mampu gitu ya. Kemudian sudah termasuk trackingnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua,
deteksi screening awal ini akurat. Nah, ini menarik sekali. Kami kemarin waktu dengan BRIN itu kerjasama, kan kita yang punya usia 100 tahun riset kan PPKS Medan ya. Itu kan sisa zaman Belanda, mereka punya tanaman yang sudah diketahui buahnya, dewasa, dan mereka memiliki tanaman-tanaman yang memang setelah genotipnya itu ada yang 3A, A3, WW, macam-macam ya. Caranya kami fair, kami mengujinya begini. Karena salah satu programnya adalah memvalidasi teknologi kami. Jadi kami berikan alat sampling kami minta staf PPKS mengambil, hanya mereka mengambil 11 pohon dura, 11 tenera, 11 pisifera. Satu pohon diambil 3 kali dengan alat sampling kami yang berbeda nomornya. Ya, paham ya? Berarti 11 kalikan 3 ada 33. Berarti ada 33 tenera, 33 dura, 33 pisifera, di mana staf PPKS tahu nomor-nomor ini dari mana. Kami nggak tahu, kami diberikan 99 daun sampel. Kami uji, kami tahu genotipenya, kami tahu prediksi buahnya, maka kami unblinding dengan mereka. Saya bilang, nomor sekian itu adalah kami tahu teneranya. Kami tahu genotipnya dan ini buahnya ini. Ternyata kami akurat 100%. Jadi itu cara pembuktiannya. Bayangkan kalau teknologi tidak akurat, Pak, kan kasihan. Misalkan begini, saya sumber benih, saya penjual benih, penangkar. Saya punya benih ini. Mestinya secara alamiah ini katakanlah secara bagus ya ini ada 98% tenera di situ ya, 2% dura. Kalau teknologi saya tidak akurat, Pak, saya ngambil sampel 100 ternyata di situ 90% tenera. Kita anggap 10%-nya dura. Padahal realnya itu 98% tenera, kan kasihan sumber benihnya. Jadi ketika membuat teknologi itu harus akurat, ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan mengklaim punya teknologi. Dan yang menarik, teknologi ini diklaim oleh Litbangtan Kementan, oleh Pak Menteri Amran, di launching 2019. Itu Pak Menteri Amran, bulan Juni 2019 itu mengklaim ada di majalah Gatra. Kami sudah launching teknologi uji DNA sawit. Itu ada. Ternyata kami lihat, ternyata dari kami publikasinya. Jadi tidak mudah memang ya mengembangkan teknologi. Jadi memang dan semua itu akhirnya dilindungi oleh paten, dilindungi ini. Jadi memang harus menghormati gitu ya. Dan yang terjadi tidak kadang-kadang tidak seperti itu gitu. Dan kami bisa melihatnya dari mana gitu. Dan terbukti, akurasinya juga terbukti. Seperti itu Pak Rizky ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan dari Pak Anom. Silakan Pak Anom. Ya baik, terima kasih Pak Arif untuk lecture-nya malam ini yang sangat bersemangat ya, ini mungkin membawa mungkin ya memberikan inilah ya tadi yang saya katakan inspirasi gitu ke mahasiswa, ke biolog-biolog yang lain mungkin gimana bisa ini ya tadi saya dapat poinnya gitu ya, satu invensi penemuan kalau nggak diinovasi kita nggak bisa apa-apa gitu ya, jadi seperti itu. Nah, ini emang kelemahan kita dan ya mungkin sebagian dari kita bisa seperti itu dan ya kita berharap lebih banyak yang bisa menularkan gitu ya, menularkan bagaimana membawa, sedangkan kita sendiri juga masih bergelut gimana untuk mendapatkan invention yang baru gitu ya, jadi penemuan baru. Tapi di luar sana kita sudah dari invensi sudah sampai jadi inovasi, ini yang paling penting. Yang kita juga harus siap untuk menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Tapi satu hal, saya bukan orang tumbuhan, tapi memang ini poinnya bagus sekali gitu, dan ini juga dari sisi genetik ya. Tapi kalau dari sisi yang lain, saya bahasanya seperti ini, mungkin bahasa awam lah ya, bahasa awam, bahasa orang yang anti sama kelapa sawit gitu ya. Kalau kelapa sawit itu ternyata juga merusak lingkungan gitu ya, dengan segala macam alelopatinya, tapi kita berkeputusan sudah membuat kelapa sawit itu sebagai satu industri dan kita juga udah masuk dalam sini. Nah ini
sebenarnya bagaimana sih Pak kalau dari sisi dari Bapak lah gitu ya, hal tersebut apakah kita dengan kondisi lingkungan kita yang ada saat ini gitu ya, apalagi kalau saya ngelihat di Jawa ini adalah pulau yang tersubur kan ya, di seluruh dunia ya, karena dengan deretan gunung-gunung berapinya gitu ya. Nah, tapi apakah di situ tepat menanam sawit juga di Jawa gitu ya? Mungkin kalau di Sumatera sama Kalimantan ini adalah emang tempatnya gitu ya. Tapi gimana menurut Bapak kira-kira Pak? Dari sisi mungkin ekologi ya, lingkungannya kali ya Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak Anu, pertanyaannya berat ya. Pertama kali kalau kita melihat sawit ini sebuah anugerah ya, bukan dari Indonesia tapi bisa menjadi tanaman yang unggul, kemudian bisa berkontribusi yang besar. Sekarang bagaimana membuat tata kelola yang baik dari berbagai sisi. Ini yang perlu diterapkan, artinya sustainable palm oil production yang harus kita tuju gitu ya. Yang sudah yang sekarang bisa perbaiki, artinya harus lahannya mungkin perlu di pembatasan, tidak mulai ekspansi, tetapi mengoptimalkan lahan yang ada dengan perbaikan dari sisi hulu ke hilirnya, sehingga benar-benar produktivitasnya maksimal. Kemudian juga kalau di Jawa ini kan memang ada ya kebun sawit di Jawa, di Banten, kalau salah, sama di Mekarsari ada ya, sama Jawa Timur itu ada kebun sawit, tapi tidak banyak di Jawa itu. Nah, dari sisi ekologi memang banyak yang mengatakan tidak monoculture ini praktis sehingga tidak merusak lingkungan ya. Itu kalau memang dilakukan pada pembukaan lahan tropical rainforest yang sudah tua lama sehingga karbon sink-nya itu kan banyak sekali ya. Tapi kalau ditanam pada lahan yang memang bukan dari hutan, sebetulnya bisa juga dia sequester carbon dioxide gitu ya. Tapi kalau membuka hutan sehingga carbon sink-nya hilang, itu secara ekologi tidak bagus ya. Tapi memang perlu dari berbagai sisi Pak Anom ya untuk melihatnya dan bagaimana kita memanage yang ada, karena di satu sisi unik ya sawit ini dibandingkan soybean gitu ya. Kalau dari beberapa ahli mengatakan aturan untuk sawit itu kok lebih ruwet dibandingkan aturan untuk soybean oil gitu. Minyak sawit, minyak soybean. Kemudian juga di satu sisi sawit ini produktivitasnya lebih tinggi daripada minyak soybean, minyak kedelai. 1 hektar sawit menghasilkan 3,8 ton per hektar atau 4 ton CPO minyak per hektar per tahun. Kalau soybean itu menghasilkan sekitar 0,38-0,4 ton minyak per hektar per tahun. Artinya produktivitasnya rendah. Dan juga sawit itu kan menyanyam sekali untuk 30 tahun. Kalau soybean kan menanam mungkin setahun bisa 2 kali kan, di musim summer atau spring ya. Artinya seperti itu. Kemudian kalau kita membicarakan dengan rapeseed ya, di Eropa mereka menanam rapeseed atau brassica ya, rapeseed ya. Jadi seperti itu. Dan mereka juga melindungi petani-petani mereka ya, karena industri mereka. Karena sawit nggak tumbuh di sana, yang tumbuh di sana rapeseed, maka mereka menjaga dari dominasi sawit seperti itu. Jadi memang sawit ini harus di-tackle dari berbagai sisi. Ya, kalau yang sudah salah kita perbaiki sehingga kita menuju kepada sawit yang sustainable gitu. Itu bagaimana caranya? Yaitu dari hulu ke hilir, dari benihnya, dari praktisnya, dari pemupukannya, dari trackingnya, kemudian legalitas lahan tuh yang sampai sekarang itu kadang-kadang nggak bisa selesai gitu, karena perlu melibatkan Kementerian KLH, Kementerian ATR BPN, Kementerian Pertanian. Ini selalu aja kalau lahannya sudah di hutan gimana? Perlu sebuah solusi out of the box gitu ya. Yang kadang-kadang selalu menjadi ganjalan. Kalau udah itu dibiarkan saja, nggak akan diremajakan. Perlu sebuah keberanian, dan ini bisa menjadi nego-nego kita, karena memang paru-paru di dunia ada di kita gitu. Kalau kita ingin menjaga, kita bisa. Dan bahkan sekarang ini kan mahal sekali ya harga karbon ya, karbon sink, penjualan karbon itu ya. Mungkin itu Pak, ini
kompleks sekali pertanyaannya Pak Anom, tapi memang harus Ya, terima kasih Pak. Ya, artinya memang ini juga terbuka ya. Artinya untuk kita sebagai biolog tuh kalau tadi Bapak ceritakan berarti dari hulu ke hilir, dari sisi sawit sebagai sebagai spesies gitu ya, sebagai pohon gitu ya, terus nanti juga lingkungannya gitu, itu bisa kita dari biologis ini nih sebenarnya terbuka ya ininya ya risetnya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ini juga sudah ini mungkin nanti Pak Saiful bisa Pak Saifuddin ya bisa kasih bisa closing ya. Tapi mungkin terakhir gitu dari saya Pak, mungkin bisa sharing Pak dari pengalaman Bapak gitu ya dari awal. Mungkin singkat aja sih, tapi dulu kan Bapak pernah juga dapat ini ya dapat grant untuk kalau dari ini Bapak ya dari CV Bapak itu kan grant untuk cancer diagnosis gitu ya. Nah, itu terus pindah ke sawit gitu. Nah, ini gimana sih Pak sebenarnya gimana nih biolog gitu, gimana di Amerika sebab kita nih di Indonesia ada dihadapkan masalah inline gitu. Nah, tapi ini gimana definisi inline itu sebenarnya di kalau di US ya, di negara-negara maju gitu tuh mungkin Bapak bisa sharing gitu ya ke kita. Iya. Terima kasih Pak Anom. Jadi memang latar belakang saya kan S1-nya botani. Ceritanya dulu pernah kuliah di kedokteran, mau jadi dokter di UGM 2 bulan saya tinggal. S1 botani molekuler, kemudian S3 fisiologi, bioteknologi dan fisiologi. Tapi riset saya itu selalu ke genom, mencari gen, DNA, mencari gene hunting gitu, pemetaan, physical mapping ke situ. Kemudian begitu di perusahaan itu kita kan berusaha melakukan sesuatu yang memang beda ya antara kampus dengan industri. Kalau di industri itu kan selalu timeline, produktivitas, apa sih masalah-masalah yang bisa di-tackle. Mungkin itu bedanya sedikit ya dengan kampus, padahal nanti bisa ketemu. Jadi kami ini ya alhamdulillah saya bekerja di perusahaan yang melakukan genome service, tetapi kami punya discovery program Pak Anom. Jadi kami ketika melakukan service untuk New Zealand, dari pernah riset untuk rumput, pakan ternak, kemudian juga jagung, sorghum, Malaysia sawit, itu kita punya profitnya. Di perusahaan itu kita membuat menjadikannya sebagai dana untuk melakukan discovery research sendiri. Dan kami mengetahui bahwa salah satu target yang menjadi adalah kanker kan ya. Maka kami terlibat dalam proyek riset kanker ovarian, kanker paru-paru dan kanker lung, ovarian dan breast ya. Dan itu discovery, kami bekerja dengan sampel-sampel ya, membandingkan antara biopsi, sampel kanker dan normal, semuanya ya, kita mencari marker epigenetik ya. Kita menemukan marker yang bagus sekali sebetulnya. Tetapi tidak bisa dibawa ke industri. Jadi kita simpan saja. Kenapa? Ternyata tidak. Kenapa? Tidak. Namanya invasif. Ya, kalau dari istilahnya itu holy grail pada kanker itu adalah kalau kita bisa mengambil darah, secuil, terus tahu ini kanker paru-paru, kanker apa gitu ya, mudah. Itu namanya holy grail. Jadi karena latar belakang saya di biologi botani, tetapi fokusnya pada DNA-nya, pada genomnya, ternyata bisa kemana-mana mengarahnya. Jadi biologi itu sebenarnya membuka avenue kita bahwa kita tidak terfokus pada satu bidang. Ternyata kita bisa menjawab berbagai masalah, dan risetnya itu tidak hanya orang-orang biologi saja, tapi kita terlibat dengan orang-orang komputer. Kemudian bahkan untuk membuat ini kan kami terlibat dengan engineering kan, yang membantu kami desain segala itunya. Jadi memang sebuah teamwork yang bagus, teamwork yang erat. Tapi bidang ini bagi saya menarik sekali karena terlibat dengan hal yang basic, tetapi dampaknya besar gitu ya. Tapi kalau tadi yang contoh kanker tadi memang akhirnya tidak bisa kami apa-apakan gitu ya, hanya kita simpan saja. Gitu. Kami pernah melakukan riset pada ini ya, keunikan yang saya lihat itu ya, di Amerika itu ada namanya program PLCO, prostate, lung, kemudian colon, sama ovarian. Mereka melakukan prospective studies di mana mengumpulkan 150.000 pasien 20 tahun lalu, Pak. Itu darahnya dikumpulkan. Darah pasien itu dikumpulkan, di frozen di -80,
kemudian di-track pasiennya itu 150.000 itu termasuk histori mereka merokok, minum alkohol, kemudian yang punya prostat, punya lung, punya cancer, punya pollen, punya ovarian cancer, di-track semua. Meninggalnya kapan, tetapi darahnya itu ada, Pak. Jadi kami mengekstraksi RNA dari darah yang usianya 15 tahun, 10 tahun. Gimana kita bisa akurat dan kita studi. Kita punya sampelnya, kita punya studi bahwa orang ini apa penyakitnya ini, terus kita cari korelasinya dari epigenetiknya. Ya, kita juga terlibat epigenetik aninya ya. Ternyata nggak berhasil juga gitu. Jadi banyak juga kegagalan-kegagalan ya. Tetapi kalau yang untuk sawit ini kita bisa membawa menjadi sebuah teknologi siap pakai. Tapi yang lainnya juga banyak juga kegagalan-kegagalan yang bisa kita dapatkan. Tapi ilmu biologi ini ilmu yang menarik karena salah satu yang bisa memining ya sumber daya alam yang ada di tanah air kita. Gitu. Mungkin itu kali ya Pak Anom ya. Ya, boleh ada pertanyaan yang ingin mengorek-orek lagi. Terima kasih Pak. Ini ya untuk ini kita semua gitu ya, gambaran kita semua gitu, bahwa sebenarnya kalau kita lihat biologi itu luas gitu ya, tapi ketika kita belajar kok jadi menyempit gitu ya. Tapi sebenarnya ya memang luas gitu ya. Tapi memang dari pengertian dari Bapak ini juga kan pengalaman-pengalaman yang dapat dari Bapak ini juga punya ini semua ya, ada ya satu benang merah lah ya, yang artinya kita bisa belajar dari sana gitu ya. Dan memang ya paling penting sih inilah ya, artinya karena Bapak juga kan salah satu anggota I4 ya, Ikatan Diaspora Indonesia ya, yang di Amerika mungkin bisa nanti bagi biolog-biolog di sini, dosen-dosen biologi di sini, baik tadi ada Mas Rizky dari UNJ, tadi ada Pak Taufik juga, ada Pak Nur Suhud dari Unpad, Pak Taufik dari ITB, Pak Husna juga dari ITB ya. Ini bisa menjembatani lah gitu ya, karena sekarang nih banyak juga menjembatani kita tuh dalam arti kata tadi ya Pak, matchmaking gitu ya, karena bukan hanya dengan diaspora tapi juga dengan rekan-rekan kita, rekan-rekan sama biolog gitu ya. Mungkin karena memang agak sulit karena bicara mereka juga punya punya gaya tersendiri gitu ya. Tapi kalau dengan objek riset seperti Pak Arief yang memang ada di Indonesia nih lebih dekat lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang terlihat walaupun itu asli Afrika tapi terlihat Indonesianya lah ya, karena memang sudah menasionalisasi gitu ya. Mungkin nanti ini suatu saat kelapa sawit tukar dengan Indomie gitu. Indomie akan jadi ini di Afrika juga nanti. Gitu, seperti itu. Tapi ya itu Pak ya, artinya kita saat berharap kita bisa punya link yang bagus dengan Amerika gitu ya. Yang terutama karena ini memang satu lagi ya, hibah-hibah sekarang nih, tadi UI baru melonsing hibah internalnya dan salah satu syaratnya itu harus punya jejaring internasional gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dibuat juga ya sama rekan-rekan, terutama yang rekan-rekan muda di sini dan juga rekan-rekan yang lain juga kalau memang memerlukan. Nah ini memang satu tantangan kita juga gitu Pak nanti ya. Ya kurang lebih sih saya mohon maaf Pak dari MBTI ya, dengan segala keterbatasan ini juga udah cukup larut gitu ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Arief ya. Kebetulan ini kita dalam zona waktu yang sama ya, karena Pak Arief lagi di Indonesia. Di Jakarta. Ya, alhamdulillah, karena kalau lagi di Amerika juga lagi pagi ya kelihatannya ini. Ya. Terima kasih Pak Arief. Saya kembalikan ke Pak Saifuddin. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Anom. Mungkin karena terkait dengan waktu juga bisa kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari paparan Pak Arief barusan, yaitu bahwa siklus sawit dari pembibitan hingga panen itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 tahun.
Artinya dibutuhkan pemilihan bibit sawit yang tepat atau bisa dibilang bibit yang unggul. Nah, bibit yang unggul adalah bibit sawit dari varietas Tenera yang merupakan hasil persilangan antara varietas Dura dan juga Piscifera. Saat ini industri sawit di Indonesia masih terkendala dalam pemilihan bibit yang benar-benar unggul. Salah satunya adalah karena bibit palsu. Jadi cukup marak terjadi bibit palsu. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi untuk memastikan benih yang terjaga kualitasnya baik secara genetis, fisiologis maupun fisik. Nah, selain itu indukan persilangan sawit itu bisa berasal dari satu alel Dura, sementara untuk yang jantannya bisa berasal dari 4 alel Piscifera. Artinya dibutuhkan teknologi yang benar-benar akurat untuk bisa mendeteksi apakah bibit yang digunakan benar-benar Tenera atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa di atas 98% adalah bibit Tenera. Nah, oleh karena itu, pengaplikasian gen shell dapat digunakan untuk memenuhi hal tersebut, yang salah satunya dapat menghasilkan bibit unggul yang tersertifikat, yaitu bibit Tenera, sehingga kedepannya bisa menunjang industri sawit yang berkelanjutan dan tentu saja dapat menjaga devisa negara. Kurang lebih itu saja untuk kesimpulan saya malam hari ini. Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya terima kasih kepada Bapak Arif Budiman atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga dapat menginspirasi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Arif dan Pak Saifuddin. Benar-benar materi dan diskusi yang sangat menarik. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan partisipan hari ini untuk mengisi link absensi. Link absensi sudah ada di bagian chat. Dan untuk partisipan-partisipan yang mungkin masih ada miss atau terlambat mengikuti meeting hari ini, rekaman acara ini akan diupload di YouTube MBTI. Lalu juga jangan lupa kalau bulan depan masih akan ada acara yang menarik dari MBTI ya, dan monthly talks yang lain bulan depan. Jadi harap berpartisipasi juga karena acara ini sangat menarik seperti yang kita sudah saksikan tadi. Tanpa memperpanjang waktu karena sudah cukup larut malam, acara ini akan saya tutup. Terima kasih para partisipan, terima kasih Pak Anom, Pak Arif, dan Pak Saifuddin. Sudah cukup segitu saja. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Anom, Pak Terima Arif. kasih semua Pak Arif, Pak Ipul. Sampai bulan depan.